Pak Jonan, ini yang menjadi perhatian dari masyarakat setiap musim mudik. Permasalahan selalu berulang setiap tahunnya, meskipun kita bisa apresiasi tahun kemarin angka kecelakaan turun 21,5%. Tahun ini Bapak menargetkan zero accident. Sejauh apa persiapannya, Pak? Ini tentang targetnya dulu. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk musim atau operasi Lebaran saja, tapi ya sebagai regulator di bidang transportasi itu harus selalu punya target menuju zero accident. Ya. Nah, kalau targetnya sudah bukan zero accident, terus bagaimana? Gitu. Nah, tinggal persiapan ini dari waktu ke waktu makin lama makin ditingkatkan. Tahun ini apa? Yang berbeda dengan tahun lalu adalah pemeriksaan sarana dan prasarana itu dilakukan tidak dalam model sampling. Menyeluruh artinya? Ya, artinya menyeluruh. Apa menyeluruh? Misalnya begini, untuk bus itu yang diperiksa adalah bus yang antar kota, antar provinsi. Karena tanggung jawab pemerintah pusat di transportasi darat itu hanya di antar kota, antar provinsi. Nah, kalau antar kota dalam provinsi atau dalam kota bagaimana? Nah, itu saya sudah mengirimkan surat kemarin kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota, ya, untuk para kepala dinas perhubungan harus melakukan hal yang sama. Ya. Karena ini adalah kegiatan besar di bidang transportasi yang tiap tahun terjadi. Nah, itu dalam angkutan darat. Nah, jumlahnya berapa yang diperiksa? Tergantung. Ya. Sekurangnya kalau di yang terdaftar di Jabodetabek mungkin 1.000 ya, 1.000 lebih. Tapi kalau total mungkin bisa 8.000. Ada lagi kapal laut, ya. Kapal laut dan kapal penyeberangan. Kapal penyeberangan kira-kira 200, ya. Dan kapal laut kira-kira 1.000 lebih yang akan dicek. Gitu. Bisa nggak dicek? Bisa. Ya kalau yang memeriksa inspektur yang namanya Marine Inspekturnya perhubungan di kantor Jakarta aja pasti nggak bisa. Ya ini semua kan ada di sah bandar semua di seluruh Indonesia. Kita punya sah bandar 360 lebih. Itu harus diperiksa. Ada lagi pesawat udara. Itu semua otoritas bandara, ada 10 otoritas bandara itu memeriksa. Semua inspektur kelaikan udara turun. Jumlahnya itu 529 jumlah pesawat. Kereta api lokomotif termasuk cadangan kira-kira hampir 450. Ya, yang diperiksa kira-kira yang tidak termasuk cadangan itu mungkin sekitar 400. Ya, keretanya yang diperiksa 1.400 kereta penumpang. Saya minta harus diperiksa. Kapan mulai jalan? Mulai akhir pekan lalu sudah jalan. Sampai kapan itu, Pak? Sampai tanggal 24. 24 Juli. Ya. Oke. Ya. Serinci apa sebenarnya pemeriksaan itu dan ada batasan-batasan tertentu bahwa ini dikatakan tidak layak, yang ini dikatakan layak? Oh, begini. Ini teknis ya. Misalnya bus ya, bus gitu. Kalau misalnya speedometernya itu tidak berfungsi, ya itu dikatakan tidak layak. Tidak boleh beroperasi. Tidak boleh. Kenapa diperiksa sekarang? Ya, diperiksa sebulan sebelum hari Idul Fitri. Supaya mereka bisa punya waktu memperbaiki. Ya. Kalau nanti sampai operasi Lebaran tidak bisa diperbaiki, ya tidak jalan. Masa bus itu tidak speedometer tidak berfungsi terus ngukur kecepatannya bagaimana? Mau pakai ini, mau pakai gini, kan nggak mungkin, ya. Zaman dulu itu pakai begini itu kecepatannya. Ya. Pengawasannya seperti apa, Pak? Kalau akhirnya mungkin ada yang bandel memaksakan mereka untuk bisa. Oh, kita tilang. Kita sudah kerjasama dengan Korlantas untuk minta ditilang karena itu ada di Undang-Undang Lalu Lintas. Nggak ya ditilang aja, nggak boleh jalan.